Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang agung ini, melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan istiqamah bagi kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini sampai dengan akhir. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Ramadan adalah bulan yang agung. Di dalamnya banyak keutamaan, fadilah bagi umat Islam. Oleh karena Ramadan itu bulan yang istimewa, maka sepantasnya bagi kita umat Islam memperlakukan bulan Ramadan tersebut sebagai bulan yang istimewa. Karena di antara fadilah bulan Ramadan ataupun keutamaan bulan Ramadan itu adalah disebut sebagai bulan pengampunan dosa, atau disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Dalam artian bahwa maghfirah, ampunan Allah di bulan Ramadan itu terbuka seluas-luasnya. Ampunan Allah di bulan Ramadan itu tidak bertepi bagi siapa saja hamba Allah yang hendak bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah tempat yang paling tepat, karena bulan Ramadan itu bulan pengampunan bagi hamba-hamba Allah. Allah mengerti betul bahwa manusia ciptaannya Allah mengerti. Karena mengertinya Allah terhadap ciptaannya itu, maka diciptakanlah bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan. Allah mengerti manusia kerap dan seringkali melakukan perbuatan dosa dan bermaksiat. Maka Allah dilengkapi dengan sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dan ketika kita melakukan perbuatan dosa dan pada saat itu kita minta ampun ataupun istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Terlebih-lebih pada bulan Ramadan, sebagaimana telah kita singgung di muka tadi, Ramadan adalah bulan pengampunan. Nah, bagi siapa sajakah ampunan itu datang di bulan Ramadan? Nah, dalam hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendapat keampunan di bulan Ramadan itu, yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
ikhlas semata-mata karena Allah. Orang yang berpuasa seperti itu, itulah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian orang yang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Istilahnya qiyamul lail, salat pada malam di bulan Ramadan. Digunakannya untuk memperbanyak salat di bulan Ramadan, memperbanyak zikir di bulan Ramadan, memperbanyak istighfar di malam-malam bulan Ramadan. Orang seperti ini insya Allah akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Dan orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah orang yang gemar membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah panutan kita. Dan kebetulan Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Dan membaca Al-Quran, meskipun terbata-bata, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Konon lagi kalau kita membacanya dengan lancar dan fasih, insya Allah pahalanya akan semakin banyak. Dan banyaknya pahala itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, hendaklah kita di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbagus bacaan kita dan memperindah bacaan kita. Jangan kita padakan ilmu Al-Quran kita hanya sebatas mampu membaca saja, tetapi tidak memahami maknanya. Semestinya bagi orang yang betul-betul memaknai bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka dia akan meningkatkan setiap ilmunya setiap datang bulan Ramadan. Dan selanjutnya, orang yang mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, orang yang memperbanyak doa di pada malam bulan Ramadan. Memperbanyak doa. Dan kita juga sering pada saat malam-malam bulan Ramadan menjelang kita selesai melaksanakan salat Isya, kemudian kita tarawih, di antara 2 rakaat itu kita sering berselawat, kemudian ditambah lagi dengan doa, Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa inilah yang sering kita baca, karena doa ini mengandung arti bahwa ya Allah, Engkau adalah pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah kami. Nah, doa ini terus menerus kita ulang-ulang agar ampunan Allah turun kepada kita. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup kultum kali ini, ada baiknya saya membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW, yang hadis ini bertolak belakang dengan hadis yang semula tadi. Yang di atas tadi kita berbicara tentang orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Namun ada juga hadis yang berbicara mengenai kehinaan bagi orang yang ikut di dalam bulan Ramadan tetapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma
ansalakha qabla an yaghfura lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh celaka seseorang apabila masuk bersamanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah ancaman bagi setiap muslim yang di bulan Ramadan, terutama yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga puasa kita agar tidak percuma, agar tidak sia-sia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atasi. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, inilah orang yang ikut melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak menjaga puasanya, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya sebatas melepaskan kewajibannya saja. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, maka kita selaku umat Islam, Muslim yang sejati, yang senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjaga ibadah puasa kita dengan menghindari perkataan-perkataan yang keji, perbuatan-perbuatan yang keji, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pahala puasa kita yang membantu kita. Maka oleh sebab itu, marilah kita hindari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kezaliman, perbuatan yang bisa menyakiti seseorang. Marilah kita memperbanyak istighfar, berdoa, tilawatil Quran, membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran untuk menutupi segala kekurangan kita. Kita tutup dengan membaca Al-Quran, kita tutup aktivitas yang lain dengan beristighfar, sehingga celah untuk menimbulkan perbuatan maksiat itu semakin sempit. Oleh sebab itu, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita terus membaca dan mempelajari Al-Quran, sebab Al-Quran salah satu yang mampu memberikan syafaat ketika kita di yaumil mahsyar nanti. Bayangkan, di yaumil mahsyar itu setiap manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Anak tidak lagi kenal sama orang tuanya tidak peduli lagi dengan anaknya, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Kita tidak tahu arah dan tidak tahu tujuan. Pada saat kita seperti orang linglung dan tersesat tersebutlah syafaat Al-Quran akan datang menuntun kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala